Halo semuanya, kembali lagi di Alur Cerita Universe. Pada episode kali ini aku akan menjelaskan alur cerita film inspiratif yang berasal dari kisah nyata, menceritakan tentang kehidupan dari vokalis band terkenal dan legendaris yaitu Queen. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja aku ceritakan alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang cowok bernama Freddie Mercury. Di siang itu, Freddie sedang menjalankan pekerjaannya yaitu sebagai tukang bongkar muatan bagasi pesawat. Kemudian di malam harinya menceritakan Freddie yang ingin izin main keluar ke orang tuanya. Orang tua Freddie yang berasal dari Pakistan, mereka pun memiliki pemikiran yang konservatif sehingga ayah Freddie yang melihat kalau setiap malam Freddie ini selalu keluyuran dan kelayapan kemana-mana. Ayah Freddie mengatakan, "Freddie, setiap malam kau ini selalu saja main terus. Bagaimana kau bisa sukses kalau setiap malam waktumu hanya kau habiskan dengan kelayapan kemana-mana?" Tapi Freddie tidak mendengarkan ayahnya, dia pun pergi ke bar. Ketika sedang di bar, Freddie yang memang menyukai musik, dia pun melihat suatu band dan seketika itu juga Freddie tertarik dengan band itu. Setelah itu Freddie pun menemui personil band itu dan mengungkapkan kekagumannya kepada mereka. Freddie yang dasarnya memang suka menulis lagu, akhirnya Freddie pun memberikan lagunya kepada band itu. Siapa tahu personil band itu tertarik dengan lagu dari Freddie. Tapi sialnya ternyata vokalis dari band itu memutuskan untuk mengundurkan diri sehingga band itu kemungkinan tidak akan tampil lagi karena kurangnya personil. Mengetahui fakta itu, Freddie pun tiba-tiba ngide, bagaimana kalau aku saja yang menjadi personil band kalian? Awalnya personil band ini menghina dan meremehkan Freddie. Hal itu dikarenakan Freddie ini memiliki tampang yang jelek karena giginya tongos. Sampai akhirnya setelah itu Freddie pun menyanyi di hadapan mereka dan mereka sangat terkagum dengan suara Freddie karena memang sangat-sangat bagus. I know what I'm doing. I got a feeling we're alright. Dan karena itulah akhirnya mereka mempercayai Freddie sebagai vokalis di band baru mereka. Sejak hari itu pun Freddie resmi menjadi vokalis dari band itu. Keesokan harinya menceritakan Freddie yang pergi ke toko baju. Ketika itu Freddie pun bertemu dengan wanita bernama Mary. Entah apa yang terjadi tapi Freddie tertarik dengan Mary saat itu. Mereka berdua pun akhirnya ngobrol dan tidak diduga ternyata mereka berdua sangat nyaman ketika ngobrol bersama. Akhirnya Freddie pun mengajak Mary untuk menonton penampilannya di bar nanti malam. Di malam harinya Freddie pun untuk pertama kalinya perform bersama personil band barunya. Dan di malam itu band itu resmi mengganti namanya menjadi Queen. Dari hari ke hari nama Queen semakin besar. Band dari Queen pun semakin terkenal semakin lama karena penampilan mereka selalu memuaskan. Dan semakin lama Queen pun semakin mendapatkan banyak fans. Setelah mulai dikenal banyak orang, Freddie dan teman-temannya pun berencana ingin membuat album sendiri. Tapi mereka terkendala ketika itu karena mereka masih belum mempunyai cukup uang. Akhirnya demi menggapai mimpinya, Freddie pun mengorbankan untuk menjual mobil van-nya dan menyewa studio. Di sana Freddie dan Queen pun mulai menciptakan lagu. Terlihat juga Freddie dan Mary yang semakin mesra dari hari ke hari. Selanjutnya menceritakan Freddie yang sedang merayakan ulang tahunnya bersama keluarganya. Saat itu Freddie juga mengundang teman-teman band dan juga ayah dari Mary. Saat itu pun diketahui kalau ternyata nama asli Freddie ini adalah Farouk Bulsara, di mana dia menggantinya karena malu dengan nama keluarganya yang berasal dari Pakistan. Setelah itu akhirnya keluarga dari Freddie pun menceritakan tentang semua keburukan-keburukan Freddie di masa kecil. Freddie yang malu karena ceritanya memalukan, akhirnya dia memutuskan untuk bermain piano di sana. Tapi tiba-tiba setelah itu Freddie mendapatkan sebuah panggilan telepon. Ternyata panggilan itu berasal dari John Rich, seseorang yang berasal dari label rekaman yang sangat terkenal di negara Inggris ketika itu. Dan John ini juga sudah menjadi manajer bagi bintang-bintang besar seperti John Elton dan yang lain-lainnya. Saat itu John yang mengetahui kalau Queen ternyata sedang membuat album dan albumnya sangat-sangat enak untuk didengar. Akhirnya John pun menawarkan apakah album dari Queen ingin diterbitkan. Tentu mendengar hal itu Queen pun sangat senang dan keesokan harinya Queen bertemu dengan John. Setelah hari itu akhirnya John berhasil membawa Queen untuk tampil di televisi-televisi terkenal yang ada di Inggris.
Sejak hari itu pun nama Queen semakin populer seantero negeri. Dan tentunya masyarakat Inggris senang mendengar lagu-lagu Queen karena semua lagu-lagu Queen ini memiliki jiwa di dalamnya. Setelah itu pun scene berpindah ke Freddie dan Mary. Ketika itu mereka berdua sedang bertelanjang dada dan kaki. Dan tidak hanya itu, kelihatannya mereka berdua juga siap tempur. Tetapi tiba-tiba sebelum mereka beraksi, tiba-tiba Freddie memutuskan untuk melamar Mary. Tentu Mary sangat senang ketika itu. Ditambah lagi seketika itu juga tiba-tiba ada teman band dari Freddie, yaitu temannya dari Queen, mengatakan kalau Queen berhasil untuk diundang tur mengelilingi Amerika. Tentu saat itu Freddie sangat senang karena itu adalah mimpinya dari dulu dan akhirnya dia berhasil untuk mencapainya. Dan di situ mereka semua pun bahagia dan teman Freddie izin untuk meninggalkan Freddie. Tentunya setelah itu Freddie dan Mary langsung bergulat dengan bahagianya. Setelah itu pun menceritakan tur Queen yang sangat sukses dan tanpa hambatan. Di setiap konsernya mereka selalu memuaskan semua penggemarnya dan setelah itu nama Queen semakin mendunia dan semakin terkenal di seluruh dunia. Setelah tur dari Amerika selesai, Queen dengan Ray Foster terlihat sedang rapat merencanakan sesuatu. Ketika rapat itu, Freddie pun mempunyai ide gila di mana dia akan membuat album yang berisi lagu rock tetapi dicampur dengan musik opera. Tentu awalnya Ray Foster menolak ide gila dari Freddie ini karena tidak masuk dengan selera pasar. Tapi lagi-lagi, Freddie yang merupakan seniman, dia juga tidak mau kalah dan akhirnya Ray Foster yang harus mengalah dengan Freddie. Beberapa hari kemudian pembuatan album pun dimulai. Freddie membuat lagunya ditemani oleh Paul. Dia pergi ke daerah hijau bernama Rockfield Farm untuk membuat lagu. Saat itu diceritakan Freddie pun mulai memainkan pianonya dan menciptakan lagu yang sangat indah berjudul Love of My Life. Love of my life, you've hurt me. Tapi ada yang aneh ketika itu karena Paul ini melihat Freddie bukan sebagai temannya, tetapi dia melihat Freddie dengan tatapan penuh cinta. Dan ya benar saja, ternyata Paul ini adalah seseorang yang gay. Dan tanpa basa-basi Paul pun langsung melakukan aksinya. Awalnya Freddie hanya pasrah, tapi karena tidak kuat menahan gatal dari kumis dari Paul, akhirnya Freddie pun menolak. Selain itu Freddie juga menolak karena dia tidak ingin mengkhianati cintanya, yaitu Mary. Setelah kejadian itu pun Freddie mencoba untuk menenangkan dirinya dengan keluar dan melihat pemandangan di sana, disambi dengan dia mengambil dua batang samsu dan di situ dia sebat sampai akhirnya dia terfikirkan sebuah lagu yang sangat-sangat indah dan lagu yang sangat jenius berjudul Bohemian Rhapsody. Beberapa waktu kemudian setelah lagu semua selesai, mereka pun melakukan rekaman dengan berkali-kali pengulangan karena keinginan Freddie yang ingin albumnya kali ini harus sempurna. Sampai akhirnya album itu pun jadi. Queen menyerahkan hasil rekamannya kepada Ray Foster untuk ditinjau. Tapi setelah mendengar lagu-lagu dari Queen, Ray kecewa dengan lagunya kali ini karena nadanya terlihat aneh dan durasinya terlalu panjang. Tapi lagi-lagi karena Freddie ini seseorang seniman yang tidak bisa diatur dan ugal-ugalan, akhirnya Freddie pun memutuskan untuk keluar dari label rekaman Ray dan akhirnya Freddie memutuskan Queen untuk menjadi band indie ketika itu. Setelah itu Queen pun memutuskan untuk menerbitkan albumnya dengan menggunakan biaya sendiri dan sangat tidak diduga ternyata album dari Queen ini mendapatkan antusias dan animo yang sangat besar dari masyarakat. Semua lagu dari album ini pun masuk ke dalam hits terbaik di tahun itu. Dan karena album itulah nama Queen semakin melegenda dan semakin besar dan sejak itu Queen pun berkeliling ke semua negara untuk melakukan tour. Dari hari ke hari Freddie pun tambah sibuk dan itu menyebabkan Freddie tidak bisa sering lagi untuk bertemu dengan Mary. Dan di sisi lain ternyata Freddie ini juga mulai tertarik dengan Paul dan akhirnya semakin lama Freddie pun menjadi seorang gay. Mary yang melihat Freddie dari hari ke hari semakin aneh. Mary pun mencurigai adanya perubahan dari Freddie. Akhirnya Mary bertanya, "Kenapa kau berubah, Freddie? Apa yang berubah darimu?" Akhirnya Freddie pun terpaksa jujur kepada Mary. Dia berkata kalau dirinya yang sekarang telah menjadi seseorang yang gay. Mengetahui fakta itu, Mary tentu jijik kepada Freddie. Akhirnya Mary pun memutuskan untuk meninggalkan Freddie sejak saat itu. Karena stres dan frustasi, akhirnya Freddie membuat pesta yang dihadiri oleh seluruh teman-temannya. Setelah itu diceritakan juga kalau Paul ini semakin lama semakin menjadi posesif dan dia hanya ingin waktunya Freddie hanya digunakan untuk dirinya saja. Tapi lagi-lagi Freddie yang masih mencintai Mary, Freddie pun berusaha untuk menelpon Mary dan meminta maaf kepada Mary dan meminta untuk Mary kembali kepadanya lagi. Tapi Mary tidak mau. Mary hanya mau kembali asalkan Freddie bertaubat kembali lagi ke jalan yang benar. Setelah pesta selesai,
selesai, Freddy tidak sengaja bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Jim Hutton. Freddy mengagumi kemampuan Jim. Akhirnya di situ mereka pun mengobrol santai dan tidak diduga ternyata Jim ini juga seorang gay. Hari selanjutnya menceritakan Paul yang semakin posesif, dia menyebak John Wright agar dipecat oleh Freddy. Rencana Paul berhasil dan Freddy benar-benar memecat John ketika itu. Untuk teman-teman band Freddy yang lainnya kesal dengan sikap Freddy yang semena-mena seperti ini. Akhirnya di situ terjadilah Freddy dan Roger. Tetapi kerennya pertengkaran mereka itu menciptakan suatu alunan nada yang mana nantinya akan menjadi lagu yang sangat-sangat bagus juga untuk Queen. With this. Stamp to this beat. I want you to clap on the third beat. Ah, you get the time, Rog. Good. Sing it, we will rock you. You're an old man, poor man, feeding me some rice, gonna get you some fish someday. You got mud on you. Setelah itu menceritakan betapa hebatnya lagu ini, dan dari sini kita juga mengetahui ternyata kebiasaan Freddy sebagai gay itu semakin gila semakin lama. Salah satu pengaruh yang menyebabkan Freddy terus kumat adalah karena Paul terus mengajak dan mempengaruhi Freddy untuk melakukan hal-hal yang berbau gay. Scene selanjutnya menceritakan Queen yang sedang mengadakan konferensi pers dengan wartawan. Seperti biasanya, wartawan mempertanyakan beberapa hal kepada Queen, sampai tiba-tiba ada wartawan yang bertanya tentang orientasi seksual dari Freddy. Tentu Freddy tersinggung ketika itu, dia pun keluar dan marah. Kemudian di malam harinya di kamar Freddy yang kelihatan kesepian, dia pun mencoba untuk menghubungi Mary karena nyatanya pada saat itu Freddy masih mencintai Mary. Selanjutnya film menceritakan mengenai Queen yang membuat lagu dengan video klip yang sangat kontroversial untuk mengangkat persamaan hak LGBT dan juga persamaan gender. Ketika itu Queen membuat video dengan berdandan seperti wanita. Sialnya video tersebut diblokir di Amerika sehingga tidak bisa diterbitkan di sana. Karena masalah itulah tiba-tiba terjadi konflik di dalam band Queen. Saat itu Freddy yang sudah merasa sangat-sangat terkenal dan dia merasa sangat-sangat hebat. Saat itu Freddy pun merendahkan semua teman-temannya dan menyalahkan semua personil band Queen. Freddy pun bilang kalau dia sudah bosan terus-menerus ada di band ini, dan akhirnya dia juga bilang kalau dia ingin bersolo karir. Mendengar hal itu tentu seluruh personil band Queen marah kepada Freddy karena Freddy egois dan memutuskan semuanya sendiri. Sebenarnya tindakan Freddy keluar dari Queen juga dipengaruhi oleh cowok brengseknya yaitu Paul, dan akhirnya mulai hari itu Queen pun bubar. Setelah hari itu pun Freddy melakukan rekaman solonya karena Freddy sudah tidak mempunyai orang yang dia pedulikan lagi karena teman bandnya sudah meninggalkannya, keluarganya sudah tidak peduli dengannya, Mary juga sudah tidak peduli dengannya. Akhirnya satu-satunya orang yang Freddy punya hanya Paul saja, dan Paul pun juga semakin posesif. Dia semakin menjadi orang yang toksik ketika itu. Paul melarang semua orang untuk menghubungi Freddy. Pernah di suatu waktu Jim menawari Queen untuk tampil di acara terbesar yaitu konser amal untuk warga di Afrika. Tapi lagi-lagi Paul menolaknya dan tidak memberitahu Freddy. Bahkan Mary yang berulang kali menelpon Freddy, Paul juga tidak memberikannya kepada Freddy. Jadi sehingga Freddy tidak pernah tahu kalau Mary ternyata juga berusaha untuk menghubunginya. Sampai di malam hari ketika itu Freddy sedang tidur di sofa setelah dia minum-minum. Tak disangka tiba-tiba Mary datang ke sana dan menemui Freddy. Mereka berdua pun berpelukan kangen. Freddy berkata kalau dia masih mencintai Mary, akan tetapi Mary membuat Freddy patah hati dengan mengatakan kalau sekarang dia sedang hamil. Seketika itu juga hati Freddy langsung hancur. Tetapi tiba-tiba ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba Paul datang dengan laki-laki gay lainnya. Melihat hal itu Mary pun marah dan dia langsung keluar. Freddy mengejar Mary di tengah hujan. Mary berpesan kepada Freddy untuk segera bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus. Tapi Freddy bilang, buat apa bertobat? Semua orang sekarang sudah meninggalkanku, keluarga aku tidak peduli kepadaku, aku sudah tidak punya teman dan kau juga sudah meninggalkanku Mary. Ya nyatanya meskipun saat itu Freddy sangat-sangat kaya raya dan terkenal, tetapi hatinya sangat hampa karena tidak ada orang yang memperdulikannya ketika itu. Setelah itu akhirnya Mary pun bilang kepada Freddy, tidak Freddy, semua orang masih memperdulikanmu, ibumu dan ayahmu masih bisa
bisa memaafkanmu. Teman-temanmu yang ada di Queen juga mau memaafkanmu asalkan kau datang ke mereka lagi. Masalahnya selama ini Freddy, kau terus bersama Paul, orang yang toksik. Jadi sebaiknya mulai sekarang kau hindari Paul itu. Setelah mengatakan hal itu, Mary pun meninggalkan Freddy. Freddy yang sadar kalau omongan Mary itu benar. Akhirnya seketika itu juga Freddy mengusir Paul dari rumahnya. Sebelum diusir, Paul pun mengancam dia akan membuka semuanya kepada media tentang keburukan-keburukan dan tentang perilaku gay dari Freddy. Tapi lagi-lagi Freddy yang sudah muak dengan Paul, dia pun tetap mengusir Paul. Dan benar saja, keesokan harinya Paul pun langsung diwawancarai di TV dan dia membuka semua keburukan-keburukan dari Freddy ke media. Setelah kejadian itu pun, keesokan harinya Freddy menelpon Jim untuk meminta slot tampil di acara Live Aid untuk orang-orang di Afrika. Sayangnya slot untuk bandnya sudah tidak ada lagi karena semuanya telah terisi oleh band lain. Tapi Freddy pun tetap memaksa Jim untuk memasukkan nama bandnya. Akhirnya Jim pun berkata akan mengusahakannya. Keesokan harinya Freddy menemui teman-teman personil bandnya di Queen. Dia meminta maaf atas semua kesalahannya dan kesombongannya selama ini. Tentu teman-teman Freddy dari Queen langsung memaafkan Freddy karena nyatanya teman-teman Freddy mengetahui kalau sebenarnya Freddy ini tidak jahat. Yang membawa pengaruh buruk adalah Paul. Akhirnya setelah itu personel Queen pun memaafkan Freddy. Setelah itu pun Freddy bercerita tentang penyakitnya. Ternyata selama ini Freddy mengidap AIDS dan dia divonis umurnya tidak lama lagi. Karena itulah Freddy berniat menghabiskan sisa hidupnya dengan berbuat baik. Setelah bercerita itu semua, akhirnya Freddy dan teman-teman Queen-nya pun berpelukan. Dan siapa sangka ternyata niat Freddy untuk menjadi orang yang lebih baik menjadi kenyataan karena tiba-tiba Jim menelpon kalau Queen bisa tampil di acara Live Aid yang ada di Stadion Wembley, yang mana hasil dari penjualan tiket tersebut nantinya akan didonasikan untuk masyarakat di Afrika yang membutuhkan. Berhari-hari kemudian akhirnya konser itu pun dimulai. Sebelum konser itu ternyata Freddy pergi terlebih dahulu ke rumah Jim Hutton. Tidak hanya itu, Freddy juga pergi ke rumah orang tuanya. Di sana dia meminta maaf atas segala yang dilakukannya dan dia juga meminta restu ke orang tuanya untuk melakukan konser amal ini. Saat itu tentu orang tuanya langsung memaafkan Freddy dan di situ orang tuanya juga bangga kepada Freddy karena telah mengadakan konser amal itu. Hal itu membuktikan bahwa selama ini Freddy tidaklah orang yang egois, dia juga memikirkan orang lain. Akhirnya konser yang ditunggu-tunggu pun dimulai dan ya Queen menyanyikan beberapa lagu, salah satunya adalah Bohemian Rhapsody. Penonton pun ikut bernyanyi dengan sangat antusias dan konsernya sangat-sangat meriah dan itulah akhir dari film ini. I've paid my dues, time after time. We are the champions, my friend. We are the champions. We are the champions. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.